Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Imanuddin Zainuddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa saya 12172521314 pada hari ini, Rabu tanggal 5 November 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Telkom Kendari pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 dengan materi memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Apakah hari ini sudah siap belajar? Siap. Pak Guru mencoba menanyakan kehadirannya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. Bagaimana untuk keterangannya? Oke, siap. Ya, oke. Kita mulai. Teman-teman sebelum saya membuat kita tahu untuk informasi Alhamdulillah. Anak-anak saya cintai, pada kesempatan hari ini Bapak menyiapkan materi pembelajaran tentang memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Sebelum kita masuk materi intinya, tentu anak-anakku minggu yang lalu mungkin masih ingat materi yang Bapak sampaikan tentang apa itu? Coba. Tentang apa? Sila-sila Pancasila. Oke, baik ya. Ya, jadi ini sifatnya ini persepsi. Bapak akan mencoba dulu dari kelompok 1 ingin mengulas terkait sila-sila Pancasila. Saya langsung ke kelompok 1 saja ya. Saya akan pancing dulu ya pertanyaan. Oke, kelompok 1 ya. Ya, kelompoknya IPAL ya. Ini terkait memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Oke, Bapak mulai bertanya ya.
sila 1 Pancasila, apa yang bisa Bapak ulangi, maaf ya. Sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tentunya dari pertanyaan Bapak ini kepada kelompok 1, apa yang bisa dilakukan ketika ada perbedaan agama di lingkungan sekitar Anda? Silakan. Dan menghargai satu agama. Tidak termaksa Bapak coba berdiri dulu, berdiri supaya Bapak jelas mendengarkan ini. mengakui dan menghargai satu agama. Tidak memaksa keyakinan. Bersikap toleransi, menghargai tempat ibadah, tidak melakukan diskriminasi, menjaga kerukunan. Baik, dulu kembali. Oke, berikan dulu aplaus kepada. Saya kira Bapak terkait tadi pertanyaan Bapak ya. Ini Bapak ini kan hanya mengulang kembali. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini kelompok 1 ini masih daya ingatnya itu terkait pembelajaran minggu lalu masih mantap. Oke? Iya. Pak, di antara 3 kelompok itu coba apa fungsi dari Pancasila? Silakan, kelompok 2 ya. Iya, nama ya. Sekarang saya akan menjawabnya. Sebagai dasar negara pemandangan hidup bangsa, sebagai ideologi nasional, sebagai sumber dan segala sumber hukum. Itu saja. Cakap, berikan aplaus. Rahman ya, luar biasa ya, luar biasa jawabannya. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi bangsa ya, falsafah bangsa ya. Kemudian segala sumber hukum ya. Jadi Pancasila ini tadi anak-anak sudah mendengarkan tadi pertanyaan Bapak tadi ya tentang fungsi dari Pancasila. Kemudian Bapak akan kembali lagi menanyakan apa itu Pancasila? Siapa kelompok Bapak? Perkenalkan, nama saya Sriwardani. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan Bapak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi nasionalnya yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana yang memperjuangkan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, berikan contoh. Ya, untuk selanjutnya ini masih seputaran Pancasila ya. Bapak menanyakan itu di kelompok 1 ya. Kelompok 1, apa sih tujuan dari Pancasila itu? Ya. Kenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari menjawab pertanyaan. Tujuan dari Pancasila yaitu untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur dengan menjadi ideologi dan pandangan kehidupan. Masuk. Oke, berkata lagi. Oke. Ya, ternyata Anda ngaku hari ini Bapak luar biasa. Bapak berikan aplaus setinggi-tingginya. Ternyata pelajaran minggu lalu daya ingatnya masih kuat, ya. Jadi pada kesempatan siang ini Bapak betul-betul memberikan saya kejutan atau semangat, sehingga semangat pembelajaran kita ini hari ini betul-betul kita tetap tingkatkan atensi ini, sehingga semangat pembelajaran kita apalagi yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini tentunya kita harus mempertahankan rasa nasionalismenya kita yang begitu tinggi. Oke, baik. Untuk melanjutkan pembelajaran kita biar lebih rileks ya, saya akan mencoba lagi ice cream dulu ya, supaya akan lebih semangat. Kita punya daya ingat, semangat. Tujuan kita hari ini adalah memahami
nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Oke, saya persilakan kepada adik-adik siswa. Oke, kita explain dulu ya. Berdiri dulu ya. Oke. Ya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, duduk kembali. Oke. Selanjutnya kita sudah mulai masuk di materi intinya ya. Bapak Guru ini saya akan memaparkan di sini bahwa pembelajaran hari ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Tentunya di sini sebelum kita masuk di slide kedua ini, tentu anak-anak sudah bisa melihat ini bahwa tujuan pembelajaran pada kesempatan ini pertama melalui diskusi kelompok dan analisis berita. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi esensi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyimak studi kasus, peserta didik mampu menganalisis implikasi pengamalan atau pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan sosial di masyarakat dengan kritis. Yang ketiga, dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan role playing sederhana, peserta didik dapat menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi sehari-hari di lingkungan mereka. Ya, tentunya di sini kita sudah bisa memahami di sini ya. Dari poin 1, poin 2, poin 3, ya saya yakin anak-anak sudah menyimpan dalam hatinya ya. Kemudian untuk di slide ketiga, ya di A ini konsep dasar Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menjadi acuan untuk menata kehidupan yang teratur baik dalam masyarakat maupun bernegara. Kemudian nilai dasar instrumental dan praksis, yakni Pancasila memiliki 3 tingkatan nilai. Ya, pertama ada nilai dasar. Hakikat dan kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai instrumen penjabaran dari nilai dasar, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Nilai praksis perwujudan nilai instrumen dalam kehidupan sehari-hari seperti perilaku toleransi dan gotong royong. Ya tentunya di sini anak-anak yang saya cintai, bahwa kita ketahui bahwa Pancasila itu bukan saja sebagai dasar negara, tetapi merupakan pedoman hidup, landasan anak bangsa bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara bangsa kita yang cinta ini. Oke, kita langsung di poin selanjutnya. Ya, bagaimana memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat? Ya, tentunya di sini dalam pemahaman yang benar tentang Pancasila tentunya harus diwujudkan melalui pengaplikasian nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut perwujudan setiap sila. Nah, anak-anak, sila pertama ini menyangkut ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini berkaitan mengembangkan sikap saling menghormati.
saling menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama. Iya, tentunya di sini konsepnya sila pertama ini tidak saja kita sebutkan, tetapi bagaimana anak-anak kita menginternalisasikan, kita implementasikan, kita terapkan kepada saudara atau teman sahabat kita siapa saja. Dengan sila pertama ini tentunya kalau kita sudah menginternalisasikan kepada teman kita, rekan kita, siapa saja, berarti kita sudah mengamalkan namanya sila pertama. Kemudian, karena apa namanya, dengan saat ini pada kesempatan siang ini, ya mungkin adik-adik itu sudah sedikit kelihatan apa yang namanya sudah jam-jam terakhir ini, bagaimana kita berdiri, kita referensikan dulu ya, referensikan dulu ya. Coba berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Coba tangannya dilemaskan dulu ke atas. Ya, barang 5 menit ya. Iya. Ini tujuannya bagaimana lengan kita ini kita angkat ini supaya otot-otot ini jangan ada yang ganggu, supaya jangan ada yang kosleo, tidak ada yang asap urat. Bila perlu di kaki kalian itu kasih gue tumitnya supaya segar ya, supaya rasa ngantuk kalian itu bila. Sepakat? Iya, lemaskan dulu, ya. Seperti biasa kita ice breaking dulu supaya ada pemanasan lebih rileks ya. Karena di penghujung di jam-jam terakhir ini supaya kita semangat kita selesai mengerjakan mengikuti materi pembelajaran ini. Kita tidak terkesan bahwa kita ini habis bekerja keras tidak ya, seperti biasa saja. Oke, kita refleks ya, ice breaking dulu ya. Iya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, satu kali lagi ya, supaya lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, duduk kembali. Ya baik ya. Sebelum Bapak mengakhiri materi pada kesempatan siang ini, tentunya di sini ada pesan atau implikasi ya, kesimpulan yang perlu di sini saya sampaikan kepada anak-anak yang saya banggakan ya. Tentunya dengan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 12 ini di sekolah menengah kejuruan Depok Kendari, tentunya saya tidak henti-hentinya memberikan penyemangat, selalu menyampaikan dengan baik bagaimana dengan memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat ini kita selalu menjaga ya. Artinya di sini kita menjaga itu kita menghayati, kita mengamalkan. Jadi bukan saja sila-sila Pancasila itu yang kita amalkan ya, bukan sila-sila yang kita hayati, tetapi bagaimana itu pendekatan di orang-orang lingkungan kita, terdekat kita itu, terutama kepada kedua orang tua kita itu, bagaimana kita menunjukkan solidaritas kita kepada orang terdekat kita. Kita menunjukkan bagaimana kita sudah memahami, tetapi kita belum menerapkan. Ayo kita sayangkan. Tetapi ketika kita memahami, apa yang inputnya yang kita harus dapatkan, outputnya adalah kita tinggal menerapkan, kita tinggal praktekkan di lingkungan masyarakat di mana adik-adik, anak-anak tinggal. Ya, mau di lingkungan yang namanya tempat keramaian di situ, banyak di situ penjual apa saja, gorengan, penjual bakso, kita tetap terapkan di situ dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih-lebih kalau di sekolah sini,
Karena di sekolah di sini kita berhadapan dengan guru. Ya, karena guru inilah tempat informasi bagaimana untuk memberikan pelayanan pendidikan, mengedukasi kepada adik-adik peserta didik, kepada kalian, kepada murid, bagaimana kalian juga bisa mengikuti jejak kami sebagai guru, sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang. Ketika kami ini sudah mulai, kita sudah tua, siapa lagi penerusnya kalau bukan kalian, kalau bukan adik-adik nanti. Jadi tentunya di sini saya berharap sebelum saya akhiri materi ini ada kata-kata yang indah yang akan saya sampaikan kepada kalian. Artinya apa di sini? Bahwa di dalam agama, saya sedikit melesetkan ya, dalam agama ini di surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa saya melesetkan? Karena nilai-nilai Pancasila ini selalu berkaitan dengan nilai-nilai agama, pendidikan Pancasila. Ya, kita alhamdulillah karena di dalam kelas ini alhamdulillah anak-anak ini beragama muslim semua. Jadi tentunya tidak ada salahnya Pak Guru menyampaikan kepada anak-anakku sesungguhnya menyampaikan satu kata dua kata itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai sesama muslim. Ya. Baliku ani walau ayat, sampaikan apa-apa dari itu walaupun satu ayat. Ya. Jadi baiklah, hanya sampai di sini. Kembali lagi saya sampaikan kepada anak-anakku apa yang saya sampaikan materi ini, mudah-mudahan betul-betul kalian menjadi penerus. Artinya penerus ini ketika kalian sudah memahami, ketika kalian sudah hayati, berarti kalian tinggal menerapkan, tinggal mempraktekkan kepada saudara-saudara kalian, kepada orang tua kalian, lebih-lebih kepada guru-guru kalian. Termasuk kami ini sebagai guru kamu, suatu nanti, kelak nanti kalian juga menjadi orang yang sukses. Oke. Jadi saya kira pertemuan pada materi ini tentunya saya kembali lagi menyampaikan kepada adik-adik bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini khususnya kepada anak-anakku tiada pokok satu ya begitu luar biasa menunjukkan rasa semangatnya ya yang begitu luar biasa ya. Artinya soal-soal yang Bapak berikan itu begitu cepat ya, refleks dikerjakan ya. Begitu pula juga kelompok dua ini, kelompok dua oleh Asman ya, Asman ini kurang informasi ini kurang sehat, tapi alhamdulillah dia masih tetap semangat. Artinya dia menunjukkan nasionalismenya ya dalam berjuang. Artinya berjuang ini bukan berjuang kita melawan penjajah, tapi berjuang bagaimana kita menuntut ilmu. Bagaimana kita juga sebagai anak bangsa, sebagai pelajar, bagaimana kita juga mengikuti jejaknya itu Pak Guru. Saya punya tekad, saya juga harus menjadi guru. Saya tidak mau kalah dengan Bapak Imanuddin. Betul tidak? Betul, iya. Harus semangat walaupun kita sakit ya. Iya. Kemudian begitu juga kelompok berapa ya? Ya, kelompok tidak dikalah semangatnya, dan kelompok satu dan kelompok dua tetap semangat juga ya. Iya. Artinya betul-betul tadi tugas LKPD yang hasil diskusinya tadi betul-betul luar biasa kalian kerjakan dengan semangat. Oke, baik, sampai di sini barangkali sudah cukup artinya untuk berkaitan dengan pemateri ini, materi yang saya bawakan ini, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat. Harapan saya sebagai guru bidang studi, mudah-mudahan diterapkan, mudah-mudahan diimplementasikan, mudah-mudahan diinternalisasikan kepada saya
tutup materi dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Saat tutup dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Oke, silakan. Adik-adik ya. Atau mungkin ada yang puasa di sini? Hah? Ada yang puasa tadi? Ada? Siapa yang puasa tadi? Hah? Iya. Ada yang puasa? Ya? Oh. Ya, iya. Ya. Dapat sakit. Ya, jadi apa namanya? Yang hasil diskusi kalian itu tadi itu sangat menarik ya. Artinya menarik ya. Artinya apa yang kalian pertanyakan tadi luar biasa ya. Artinya Bapak betul-betul itu memberikan apresiasi ya. Jadi harapan Bapak tadi, pertanyaan yang kalian ajukan tadi itu perlu disimpan ya sebagai apa namanya? Sebagai komunikasi belajar kalian ya. Karena tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa nanti mengikuti jejak kami sebagai guru ya. Jadi ya bisa saja juga kalian marah cepat kan mau jadi dosen, mau jadi guru ya, mau jadi polisi apa ya. Semuanya itu harus memahami dengan nilai-nilai Pancasila itu. Orang sukses itu ya paling tidak dia memahami nilai-nilai Pancasila itu dari sila 1 sampai sila kelima. Sila 1 itu kan Tuhan yang Maha Esa ya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Sila kelima iya. Jadi sila-sila sila 1 sampai sila kelima ini Pancasila ini itu saling berhubungan ya. Dari sila 1, sila kedua, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima selalu bergandengan ya. Jadi selalu berhubungan. Ya, jadi kalau berhubungan itu artinya bergandengan ya. Artinya selalu selalu terkait artinya di sini memberikan ada relevansi. Misalnya kalau ketuhanan yang Maha Esa ini kita sudah tahu, anak-anak di sini sudah jelas, bahkan sudah mengamalkan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu berarti kita wujudkan bagaimana kita meyakini adanya Tuhan. Tapi jangan saja kita meyakini Tuhan, harus juga kita harus taat beribadah. Nah, sila kedua kemanusiaan yang ada di beradab. Berarti bagaimana kita terapkan itu nilai-nilai sila kedua itu? Berarti di situ berhubungan dengan sikap kita yang adil dan beradab. Nah, kemudian sila ketiga persatuan. Nah, persatuan Indonesia ini berarti dalam konteks kita bagaimana menyatukan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan di situ berarti di situ menunjukkan bagaimana kita satukan. Bukan saja kita satukan satu persatuan, tetapi di situ ada tolong menolong. Kemudian sila keempat, ya, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berbagi. Nah, di situ maknanya tentang musyawarah mufakat. Jadi Indonesia ini bukan saja negara hukum, tetapi juga negara demokrat. Nah, kemudian yang terakhir adalah sila kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya apa ini sila kelima? Ya, maknanya adalah bagaimana itu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil apa? Adil dan makmur. Iya, itulah dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik ya, terima kasih. Oke, kita memberikan rasa cukup kepada kita semua ini. Mudah-mudahan aktivitas selanjutnya kita tetap seperti biasa ya. Artinya mari kita
berdoa bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, amin ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, silakan adik-adik istirahat ya. Terima kasih ya.